pokoknya di hakikat lah. Ngapa jadi kau letakkan di syariat? Benar tak? Ya, hakikat tauhid la mawjudun illallah. Itu hakikat, duduknya di hakikat. Ngapa kau letakkan di syariat? Oh, no, Tuhan lah merokok, Tuhan lah duduk, Tuhan lah gini, Tuhan tek palat kau. Ajaran anjing macam itu. Mengapa saya keras begini? Kenapa? Karena kita sudah tahu makna. Hakikat tidak mungkin duduknya kita dudukkan di syariat. Apapun mesti makrifat dulu. Coba. Bikin kopi. Coba tolong bikinkan aku kopi. Kalau kau tak kenal kopi, kalau kau tak kenal air panas, kalau kau tak kenal gula, tak ada bisa jadi nyata jadi kopi. Kalau nyata itu syariat. Biar bagaimana mesti makrifat dulu, artinya mengenal dulu. Cobalah bikinkan aku kopi. Tapi kau tak kenal kopi, tak kenal air panas, tak kenal gula, bisa ke jadi kopi? Bisa disebut air kopi? Karena gula putih, garam pun putih, kau hantam ya terus. Kan sama-sama putih. Tapi kalau sudah makrifat, enggak ragu lagi, ini bukan gula. Ini karena udah kenal mana garam, mana gula. Dia ada sama-sama putih, tapi kalau orang sudah kenal, tapi tetap tidak salah. Siapa yang mengetahui gula itu manis, garam itu asin? Rasa. Enggak rasa ada pada diri kalian, mengapa tidak mau dipergunakan itu rasa? Ya enggak? Cobalah kita tahu gula itu manis dari rasanya. Garam itu asin dari rasanya. Ngapa enggak mau digunakan? Enggak yang dikatakan rasa itu ada pada diri kita. Bukan tak ada. Coba letakkan gula itu di lidah. Kan? Kalau sudah gula itu menyerap, merasakan enggak seluruh badan manis? Coba letakkan garam itu di lidah. Kalau udah garam itu menyerap di lidah, merasakan enggak dari ujung rambut sampai ujung kaki garam itu asin? Nah, coba gini lah, ini perlu. Apa itu syariat? Tulis, syariat itu kenyataan. Syariat itu tempat kenyataan. Kenyataan, syariat itu kenyataan. Terus, jadi jasad inilah makam syariat. Makam syariat. Jasad ini makam syariat. Coba hakikat letakkan, coba hakikat, ini makam hakikat letakkan di makam syariat, sangsut enggak? Berpikir ya. Itu makanya jasad ini tempat merasakan. Awas, ini belajar ya, ini belajar benar-benar. Bukan main duduk-duduk, ya udah belajar. Wah, udah 20 tahun aku ikut Pak Undang, tai palat baru malam ini duduk.
mungkin paham syariat ya tarekat baru ini kali. Nah, jadi makanya jasad ini tempat merasakan. Nah, beginilah belajar kalau mau pandai. Jadi, mana? Udah? Mana tempat melihat? Nah, kalau lah tempat melihat tuh di syariat mudah kan? Nyata. Kenyataan, tempat kenyataan syariat. Jadi jasad ini tempat kenyataan. Mana kenyataan melihat tuh mata, mana kenyataan mendengar tuh telinga tuh. Mana kenyataan dapat mencium wangi bau busuk tuh hidung. Beginilah. Bukan hakikat tuh tempatnya. Tempat kenyataan hakikat tuh bukan di syariat. Ini nak ngade-ngade, Tuhan. Itulah orang bodoh bala. Hakikat tahu tapi nempatkannya di WC. Sangka hebat lah tuh. Udah hebat lah, udah dia lah di dunia ini paling hebat. Tak tahu apa, ngapirkan diri, pendapat mengapirkan diri. Udah tepuk-tepuk dada lah, Tuhan lah. Tak tahu mengapirkan diri, sangkanya hebat lah. Sangkanya sampai apa? Sampai tak hidung. Banyak tahu hakikat. Banyak tahu hakikat tauhid, banyak lah maujudun. Udah, tapi ditempatkannya di WC. Apa ndak WC? Jasad ni pandai berak nak? WC nak? Apa ditempatkan hakikat tu ditempatkan di WC? Banyak kan? Wah, udah tahu hakikat tauhid udahlah, Tuhan semua lah. Dia makan pun Tuhan lah. Otaknya tak jalan, Tuhan tak makan minum, dia makan, ngaku Tuhan tapi dia makan minum. Ini manusia tai. Bukan apa, bah? Tak mau menempatkan hakikat pada yang sebenarnya. Manalah tak manas, manalah tak marah. Karena kita ini tahu tempat hakikat itu bukan pada syariat. Ya, tempat hakikat di tempat hakikat lah. Nah, kalau kedudukannya nyawa, syariat jasmani, hakikat itu tarekat itu di hati tempatnya, hakikat itu di nyawa, makrifat itu di rahasia. Ini tempatnya, orang tahu tempat. Masa hakikat tempatnya di syariat? Apa macam itu? Pelajaran apa macam itu? Itulah anak dikatakan bodoh marah, tapi bodoh bala. Kalau kedudukan syariat dia tetap di syariat lah. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Masing-masing ini mempunyai tempat. Ini orang belajar, orang yang tahu. Hebat benar, baru sampai hakikat ya udah jadi Tuhan. Banyak kan? Banyak jadi Tuhan, baru sampai hakikat udah jadi Tuhan semua. Sampai celana kolor pun jadi Tuhan. Manusia tak tahu malu. Baru tahu. La maujudun illallah. Itu hakikat tauhid. Bukan syariat tempatnya. Hakikat itu apa di syariat tempatnya? Jadi hakikat lah. Di mana tempat hakikat tu nyawa? Di mana tempat tarekat tu hati? Di mana tempat syariat tu jasmani? Di mana tempat tarekat itu rohani? Di mana tempat hakikat makrifat itu nurani? Apalagi? Jadi 4 makam ini perlu kita ketahui. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat.
Jangan ngaco. Tahu enggak orang ngaco? Itulah. Ngaco itu artinya tahu enggak? Otaknya tak tahu, tak waras. Tak pandai menempatkan. Nah, ini empat makam perlu diketahui. Syariat, tarekat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Empat kan? Hah? Tulis. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi, syariat itu tempatnya pada jasmani. Tarekat itu letak di mana tempatnya itu rohani. Rohani. Rohani itu tuh hati. Nah, hakikat itu di mana tempatnya itu nurani. Nurani itu. Nah, makrifat di mana tempatnya? Itu rabbani. Dulu udah diceritakan juga dalam Kasfuraibia. Apa? Awal Muhammad, apa awal Muhammad? Nurani. Akhir Muhammad apa? Jahir Muhammad apa? Batin Muhammad apa? Itu sudah semua, Bah. Ini tinggal disusun bagus, Bah, disusun rapi supaya kalian tuh tahu tempat-tempatnya. Kan bulan habis gitu kan. Ya, sekarang kita susun rapi pelajarannya. Dulu tuh kita susun rapi. Nah, syariat itu di mana tempatnya itu? Jasmani, tempat merasakan, tempat kenyataan. Tarekat tuh rohani, hakikat mana? Itu nurani, hakikat. Nah, nurani, hakikat. Marifat itu rabbani. Nah, itu makanya jalan yang empat inilah yang sampai. Mengapa jalan yang empat ini dikatakan jalan yang sampai? Karena syariat menyampaikan kepada tarekat, tarekat menyampaikan kepada hakikat, hakikat menyampaikan kepada makrifat. Makrifat menyampaikan kepada yang tidak ada tafsirnya lagi. Siapalah tuh yang tidak ada bisa ditafsirkan oleh Tuhan lah. Ini makin rapi, susunan ini makin dirapikan, makin dirapikan, dijelaskan. Jangan, bukan apa, kita kalau bertemu nanti dengan orang yang belajar betul-betul tersusun rapi, malu kita bicara nanti. Ini bukan kita bicara ilmu, betul-betul sudah bicara betul-betul rahasia amal. Nah, jadi jalan amal itu ada amal syariat, ada amal tarekat, ada amal hakikat, ada amal makrifat. Tahu enggak jalan-jalan ini? Untuk lebih mantapnya itu tahulah di mana tempat-tempatnya ini. Tempat syariat itu tempat kenyataan. Ini jasmani, roh. Tarekat itu apa? Jalan. Nah, jalan apa? Jalan yang menyempurnakan syariat. Nah, ingat tuh, jalan yang menyempurnakan syariat. Kalian berzikir Allah atau la ilaha illallah belum sampai karena masih berjalan. Karena ucapan la ilaha illallah Allah ini kan jalan enggak masih? Tarekat itu kan jalan. Masih berjalan, berarti belum sampai. Nah, yang dikatakan sampai itu macam mana? Kalla lisanuhu. Nah, kalla lisanuhu. Keluh lidahnya. Apa lagi mau disebut? Udah sampai. Apa nak diomong? Tadi dari rumah mau ke rumah Pak Undang. Ada ndak Pak Undang nih jalan. Masih ngomong Pak Undangnya. Begitu sampai rumah Pak Undang apa nak diomong lagi? Udah ngomong-ngomong udah kita nih. Nah, kau nyebut Allah sampai beribu-ribu, nyebut la ilaha illallah sampai beribu-ribu itu mengikut siapa? Mengikut guru. Guru ke Tuhan kau?
Ini perlu. Jadi kita tuh itulah makanya kan apa awal apa tadi itu awal daripada awal. Perlu kita mengetahui awal daripada awal. Baik sekarang Bapak sekarang mau sembahyang, nak sembahyang. Kalau 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 bahasa Indonesia mau sembahyang, kalau bahasa Pontianak nak sembahyang. Mana awal nak sembahyang tu? Kalau awal sembahyang apa? Kalau awal sembahyang apa? Rukun 13 loh, lihat. Apa awal sembahyang rukun 13? Niat nak? Niat itu di mana? Niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Ingat nih, niat itu di dalam hati. Di dalam hati itu bagaimana? Kosong. Tidak ada makhluk. Kosong. Kosong itulah zat-zat, itulah Tuhan. Jadi dalam takbir itu Allahu Akbar, kosong dalam hati itu. Tuhan. Tidak ada ini, tidak ada etikat ini, etikat itu. Tidak ada kasat taruh taruh WC ya lah tuh. Buat bisingnya. Merusak hati ya. Masa kita takbir hati bercakap-cakap? Sembahyang ke apa kau ni? Sembahyang ya tak boleh berkata-kata, tak boleh bercakap-cakap. Dengar, coba. Awal solat tu apa? Niat nah. Niat tu dalam rukun 13 nah. Yang pertama niat. Niat itu di mana? Niat itu bukan di mulut, bukan di lidah, di dalam hati. Di dalam hati ni apa? Kosong. Tak ada apa-apa, kosong. Di dalam hati ini kosong. Kosong itu zat itulah Tuhan. Jadi dalam takbir itu udah. Jangan ada lagi berkata ini, berkata itu, beretikat ini, beretikat itu. Tidak ada lagi sudah. Takbir jalan bagus-bagus. Allahu Akbar. Jadi di dalam hati itu kosong, tak ada apa-apa. Jadi yang dikatakan nak itu apa? Yang dikatakan nak itulah. Yang dikatakan nak sembahyang nak itulah yang dikatakan Tuhan saja ada. Nak sembahyang dari apa? Awal dari mana? Apa awalnya? Nak sembahyang. Awalnya nak ni apa mana dia? Ini yang perlu diketahui. Ya sudahlah. Pokoknya waktu kita takbir itu udahlah. Sudah Tuhan yang ada. Kalau sudah hati merasakan ada Tuhan, itulah dikatakan Tuhan yang nyata. Kalau sudah hati merasakan adanya Tuhan, itulah Tuhan yang nyata. Bukan hati ini melihat bentuk, melihat ini bukan. Ingat, Tuhan laisa, muhalapa. Apa lagi? Mesti pandai kita. Udah, jadi di dalam hati itu niat. Ini kita ngupas sembahyang kan. Jadi kita ngupas niat dulu. Niat pertama apa? Dalam rukun 13 itu dalam sembahyang yang pertama itu niat. Niat kan? Niat. Niat itu di mana? Bukan di mulut, bukan di lidah. Niat itu di dalam hati. Ibarat ini hati ini di dalamnya. Di dalam ini tidak ada apa-apa, kosong. Itulah dikatakan zat. Inilah dikatakan maka timbullah niat hurufiah dan niat kamali. Niat hurufiah dan niat kamalia. Karena kita sudah tahu di dalam hati itu macam mana kosong. Gunakanlah niat kamalia itu. Wah ini wali lah makai wali. Apa ngomong gitu? Kau tak belajar. Coba kau belajar. Tak ada cakap wali. Ini pakai wali lah. Tak ada. Karena kita belajar. Dan banyak tu kan. Banyak yang sangsut ni. Wah.
Kau pakai niat kamalia nih, ini pakaian wali. Alah, kentut kau ya ngomong gitu. Kau tak paham. Tak ada belajar makrifat. Tak ada pengenalan. Cobalah rukun 13. Terdiri dari 13 rukun. Yang pertama niat. Nah, niat itu di dalam hati. Nah, kan apa niat itu? Kasdul sayan mu'tarina bil fi'li. Nah, itu niat. Ini bahasa anunya, bahasa apa? Nah, bahasa syariatnya. Nah, itu kalau bahasa syariatnya niat itu kasdul apa? Kasdul sayan bil fi'li. Mu'tarinan bil fi'li. Ya. Niat itu disertakan dengan perbuatan dan kelakuan. Itu bahasa syariat. Bahasa marifatnya, niat itu niat hurufiah, niat kamalia. Ya ketahuilah niat kamalia nih. Apa niat kamalia itu? Niat kamalia itu hadir hati akan zat sembahyang. Nah dikenal lah hadir hati akan zat sembahyang. Nah, ini niat kamalia. Kalau niat hurufiah itu apa? Niat hurufiah itu apa? Besertaan, dia bilang. Besertaan dari alif sampai ra. Nah, itu niat hurufiah. Besertaan niat itu di dalam takbir. Dari alif sampai ra. Nah, itu niat hurufiah. Kalau niat kamalia apa? Hadir hati akan zat sembahyang. Nah, cobalah pikir ya itu. Ini bukan pelajaran tinggi. Pelajaran rukun 13. Cuman kita membahasnya itu secara hakiki. Jadi nampaknya tinggi. Coba ini kan pelajaran dulu. Masih kita baru belajar sembahyang. Sholat itu terdiri dari rukun 13. Yang pertama niat. Nah, yang awal niat. Yang akhir tertib. Apa itu tertib? Tertib artinya yang mana dahulu didahulukan, yang mana kemudian dikemudiankan. Nah, itu arti tertib. Ini jangan disepelekan masalah ini. Ya, itu tertib kan yang terakhir. Tertib artinya yang mana dulu didulukan, yang mana kemudian diterkemudiankan. Nah, ini tertib. Ini banyak nih asal orang Pontianak tuh, aku pakai niat kamalia, itu pakaian wali. Kau apa? Kau wali gitu. Kau udah tahu pakaian wali, pelajarilah, ketahuilah. Bukan apa? Bukan diucap-ucap ini pakaian wali, kita ini bukan wali apa aja, wali kau muka wali gitu. Bilang ya, kau tak dapat belajar, tak tahu pelajaran ini gitu. Itu cakap-cakap orang dengki, orang pedengki begitulah. Oh ini pakaian wali. Udah itu pendengki itu, kalau mati jadi kambing. Nanti ya nah, jadi kambing nanti lebaran haji tinggal disembelih ya. Siapa mau ngambil telinganya ambil lah. Itu, ya Allah. Cobalah. Pertama niat. Niat itu mana? Niat itu hati. Nah, ya. Niat itu di dalam hati, bukan di dalam mulut. Di dalam hati. Nah, ini hati. Di dalam hati, di dalamnya nih. Nih, di dalamnya nih. Di dalamnya nih macam mana? Di dalamnya nih kosong. Di dalam hati itu kosong. Nah, yang kosong itu apa? Kosong, tidak ada apa-apa. Apa dia? Zat nggak? Jatuhlah Tuhan. Maka oleh orang-orang sufi, dikatakan niat kamalia. Niat kamalia itu hadir hati akan zat semayang. Sudah zat semayang dah. Zat itu Rasulullah dah semayang, bukan kita.
Cuma lah niat itu di dalam hati, bukan di hidung, bukan di telinga, bukan di mulut, di dalam hati. Di dalam hati ini apa? Di dalam hati ini kosong. Nah, di dalam hati kosong, di dalam hati ini tidak ada apa-apa, tahu nggak? Tidak ada apa-apa, kosong. Itulah dikatakan zat. Kalau ada warna begini begitu sifat. Nah, makanya dalam sholat tuh memang bagus pakai kamalia. Hadir hati akan zat semayang. Sudah zat semayang. Kalau tak pakai itu, cobalah membayangkan warna lah, membayangkan cahaya-cahaya lah, membayangkan huruf-huruf lah. Itu niat apa namanya? Hah? Nah, itu niat apa namanya? Tak tahulah. Niat miwon kali. Nah. Ini masalah niat. Ini diambil dari besarnya aja. Tapi niat hurufiah itu adalah niat ya yang diucapkan disertakan di dalam takbiratul ihram dari alif sampai ro, itu hurufiah. Niat kamalia, hadir hati akan zat semayang. Ini niat kamalia. Coba ya. Hurufiah itu meletakkan niat itu di dalam takbiratul ihram. Letih. Mana takbir meletakkan niat. Udahlah bagus kamalia, terserah kau lu nak aku kata wali ke kuali, masa bodoh. Kuali pun masih ada manfaatnya untuk goreng ikan. Nah. Tahu nak ya? Lihat nih, hadir hati akan zat semayang. Nah, jadi zat semayang, mana? Udahlah. Zat yang berkata Allahu Akbar, apalagi zat yang subhana rabbil azim pun zat, kan? Zat itulah Rasulullah. Tinggal meyakinkan, bah, bukan tinggal kau cogok-cogokkan zat tu di situ. Tinggal meyakinkan zat semayang. Tinggal meyakinkan zat semayang. Bukan mencogok-cogokkan zat di situ. Bukan. Nah, itu makanya jangan macam-macam dietikatkan. Bukan jatuh berwarna, bukan jatuh macam cahaya. Tak ada. Udah paham tuh masalah yang dikatakan kamalia dan hurufiah. Nah, jadi kamalia itulah tadi kan ini kita. Jadi semayang rukun 13 pertama niat. Ya dibahaslah masalah niat ini, dikenalkan begini cara prakteknya apa diajarkan lah. Bukan hanya disebut niat. Diajarkan. Niat hurufiah itu begini, niat kamalia itu begini cara prakteknya. Ini baru belajar namanya. Tak ada teorinya, tak tahu praktek. Ujung-ujungnya jalankan utang, melanggar pokok kayu. Ngapa? Karena praktek belum mahir. Udah apa? Paham masalah kamalia tuh. Ini jangan dengarlah, suka hati dia lah. Oh ini wali punya ini pakaian wali. Ya terserah kau nak wali ke nak kuali, terserah lah gitu. Karena sebab ada niat hurufiah, ada niat kamalia. Kalau tak diuraikan, tak diberitahu, macam mana lah belajarnya? Macam mana lah belajarnya? Nah, udahlah kita pakai dua aja. Kau perlu kalau dapat kamalia kita kita betul-betul praktekkan. Nggak banyak sangsut. Kamalia ni sedap. Berdiri yang nama suci Tuhan Allahu Akbar. Udah. Tak ada lagi berayun-rayun dah. Main komedi. Main komedi jatuh lagi, balik lagi, takbir lagi.
Tadi pertama ke media ke lagi sepeda motor anak tuh. Salah nih putarnya salah putar. Itu pakaian Japar tuh kamu tahu. Nggak usah, biar kata orang ini pakaian wali terserah kalau aku ada belajar gitu, aku ada pengetahuannya. Untuk apa? Nah, aku bilang wali kena, aku bilang wali suka hati lah. Wali pun ada manfaatnya untuk goreng ikan. Nggak usah, ini banyak sinis orang tuh. Oh ini pakaian wali, pakaian wali. Takkan boleh. Kita dalam belajar nih, dalam pengetahuan kita belajar nih, kita dapat pengetahuan yang dikatakan niat kamalia. Ya gunakanlah. Bukan kita nak jadi wali, karena niat ini sah. Niat itu kan empat. Niat taujiiyah, niat basito, niat taujiiyah, kan? Niat hurufiah, niat kamalia. Niat basito dengan niat taujiah ini jangan dipakai, ini niat yang batal karena membagi-bagi niat di dalam suku-suku takbir. Allah, masukkan yang ini. Masuk ini. Akbar ini. Itu membagi niat di dalam suku-suku takbir. Udahlah, pakai aja lah hurufiah dan kamalia. Sedap orang sufi, udahlah, jangan kau takbir jangan berkata-kata lagi lah, udah jat semayang kata orang sufi. Udahlah. Enak kan kau pakai niat kamalia kan, coba berdiri di sejadah. Tada lama kumat kamit kan. Nah, ini tentang Allahu Akbar. Nah, udah. Kenapa? Karena sudah jad semayang. Kalau udah jad yang semayang, jad gak yang berkata, jad gak yang takbir. Apa lagi lah. Jad itu Rasulullah nah. Rasulullah. Udah, semua tuh Rasulullah, Rasul semua. Kan bi rasuli ada. Nah. Udah Rasul lah semua udah, apalagi siapa mandang. Jadi rasakan di diri kita ini ada Rasulullah, ada Allah, rasakanlah. Wapi ampusikum, rasakanlah di diri kau tuh ada Allah. Bi rasuli, rasakanlah di diri kau tuh ada Rasul, ada. Ngapa ndak mau dipanggil-panggil? Panggil lah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, panggil lah dia. Tolong nggak duit kurang nih hari ini. Kalau kau tak ada cari ini. Cuma ya sekarang. Nak sembahyang artinya kan, ingin, mau. Kalau keinginan nafsu itu makhluk. Ini naknya ini yang kita pakai. Ini awal nak ini dari mana? Awal nak ini siapa nih? Nah, Tuhan dah. Jadi barulah kita beribadah kepada Tuhan. Bukan kepada surga, bukan kepada neraka, pada Tuhan. Jadi beribadah ke Tuhan lah kita. Enak lah, cobalah. Allahu Akbar, karena kita sudah tahu. Awal nak ini udah Tuhan yang ada. Ya, jangan lagi macam-macam banyak variasi apa-apa. Ada apa namanya itu? Ini akrobat. Jangan sembahyang tuh model-model akrobat, tangan lah beginilah begitu. Ini sih apa nih? Ini tari nenggol.
Udah takbir lah, macam mana saja. Macam mana syariat Rasulullah, ikutlah. Kalau Rasul begini, ya beginilah, ikut. Kalau ah, kalau apa? Kiam. Ini kiam. Kita ini kita sekarang diam di RT Pak Sapi'i, ya. Jadi kalau kiam tuh ikutlah apa peraturan Pak Sapi'i. Macam mana aturan Pak Sapi'i kiamnya beginilah. Ini kiam Sapi'i, artinya kita mengikut karena kita ini diam di RT Pak Sapi'i, ikutlah aturan Pak Sapi'i. Nah, letaknya di pusat, letakkan di pusat. Kalau aturan Pak Sapi'i tidak ada letak, tidak ada begini. Adinul akli, manusia diberi akal untuk apa? Untuk berpikir mana benar mana tidak benar. Ya, jadi karena kita ini tidak apa, karena apa, kalau yang mengikut Pak Sapi'i ya seragam lah semua, karena kita diam di RT Pak Sapi'i, jadi aturan RT Pak Sapi'i lah kita ikut, ya. Oh, aturan RT Pak Sapi'i ndak ada mereng lah begini, kiamnya tuh mereng beginilah, berot beginilah, mereng berot tuh ndak ada. Kiam Sapi'i bagus ya begini, tak ada berot, tak ada mereng. Nah, ini dikatakan tadi apa, awal daripada awal. Kita harus tahu, harus paham yang dikatakan awal daripada awal. Awal nak sembahyang tuh, awal naknya itu dari mana? Dari Tuhan. Itulah Tuhan. Rasakanlah adanya Tuhan. Nah, coba tuh, ada nggak? Nah, Tuhan yang dapat menerangkan keadaan manusia, apa? Tuhan yang dapat menerangkan keadaan manusia masih berupa roh. Kan di surah Al-Araf 172 itu kan Tuhan menerangkan tentang keadaan manusia. Nah, tentang keadaan manusia masih berupa roh, sudah mengenal Tuhan, sudah bersaksi kepada Tuhan. Sampai Tuhan sendiri bersaksi itu. Bukankah aku Tuhan kamu? Nah, jadi Tuhan yang dapat menerangkan tentang manusia, nah, dari masih berupa roh. Nah, berarti Tuhan udah menerangkan.
Berarti roh itu udah mengenal Tuhan. Nah, udah mengenal Tuhan roh tuh. Dia bilang, udah bersaksi kepada Tuhan, mengakui Tuhan. Nah, ini surah Al-A'raf 172. Jadi mau Tuhan mana lagi yang mau kita cari? Itulah situ Tuhan yang dapat menerangkan keadaan manusia masih berupa roh. Ya, nah, tentulah di dalam diri ada roh, ada nyawa, dan ada rahasia. Ya, kita selalu tidak memikirkan, adanya roh di dalam diri, adanya nyawa dalam diri, adanya rahasia di dalam diri. Janganlah di luar tubuh saja dipikirkan. Karena di luar tubuh itu selalu membawa kerugian. Banyak sangka-sangka, dengki mendengki. Nah itu di luar tubuh. Pandangan jangan ke dinding terus. Dinding tuh. Ya, terus hingga membawa kerugian terus di dalam.
Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam. Dan mengambil saksi kepada roh-roh mereka dan jiwa-jiwa mereka. Jadi berapa pilihan tuh ngambil? 2 pilihan ya enggak? Bukankah aku Tuhan kamu? Udah enggak kata Tuhan ya? Kan? Nah itu pilihan. Bukankah aku Tuhan kamu? Kata Tuhan. Nah itu pilihan pertama. Mau enggak kau milih aku nih Tuhan? Nah, bukankah aku Tuhan kamu? Bilang. Bala Sayyidina. Nah, jadi kata Tuhan apa lagi? Kalau kau mengakui aku Tuhan, nah, nanti kemudian hari aku tidak mau tahu kalau kau tidak apa mengetahui keesaanku. Antaku yaumal qiyamah innaku nan hadza ghafilin. Nah, itu. Jadi 2 pilihan nih, Bang. Ingat. Berarti kita sudah tanda tangan proyek nih ya. Nah, proyek udah kita tanda tangan nih dengan Tuhan nih. Kontrak ada nih, 2 ya. 2 pilihan kontrak ada diambil. Apa kata Tuhan? Nah, bukankah aku Tuhan kamu? Kata Tuhan, mau enggak kau mengakui aku ini Tuhan kau? Mau, ambillah kalau kau mau ambil nih proyek ini untuk kau. Nah, kan? Nah, udah kau ambil kan? Nanti sampai waktunya yaumil kiamah tuh sampai waktunya aku tak mau tahu ya kalau kau tidak kenal dengan keesaanku. Mau enggak? Nah, jangan sampai kau tak kenal dengan keesaanku, kata Tuhan. Apa kata kita? Mau? Ambillah. Jadi udah 2 proyek kau ambil tuh. Ambil. Lepas itu udah tanda tangan. Nah, udahlah. Jangan nanti kemudian hari, kami ini Bani Adam tak tahu tentang keesaanku Tuhan. Tak ada tuh. Kau udah teken kontra dah. Udah teken kontra dah tuh, apalagi. Awal jadi kira kita ni udah mengerjakan proyek dah. Proyek pertama Bala Sahidna. Tanda tangan kita tu Bala Sahidna. Yang kedua antakulu yaumal qiyamah innakuna an hadza ghafilin. Nanti kemudian hari aku tidak mau tahu kalau kau tidak tahu keesaanku. Mau enggak kau? Mau Tuhan, ambillah proyek ini untuk kau. 2 proyek dah. Jadi macam mana? Nanti kemudian hari kalau 2 proyek kau ambil itu tidak selesai, tahu enggak? Palu makan kepala kau. Jadi ingat tuh, jangan suka-suka proyek kau udah habis belum?
masalah masalah tubuh batinia itu masalah batinia itu yang mengarah ke Tuhan, bukan jahiliyah. Jadi hablum minallah tuh yang hablum minallah tuh yang dalam. Nah, kalau kau susah ke? Kalau saya ini susah Pak Undang, susah. Untuk apa kau sembahyang kalau susah? Untuk apa sholat kalau susah? Nah, kita sembahyang untuk apa? Nah, kita kan sembahyang untuk Allah, bukan untuk susah. Mengapa masih mau sembahyang kalau susah? Udahlah, kita sembahyang untuk Allah, bukan untuk susah. Mengapa susah-susah dibawa sembahyang? Jadi sembahyang kita ini untuk apa? Untuk inilah kita beribadah untuk batiniah, untuk rohani kita nih. Kita ibadah itu untuk apa? Untuk rohani, untuk rohani kita, untuk nurani kita. Kita sembahyang nih untuk apa? Untuk nurani kita nih menuju ke Tuhan. Nah, bukan menuju ke susah. Jadi beribadah itu untuk apa? Itulah untuk rohani, nurani dan untuk rohani dan nurani kita ini menuju kepada Tuhan. Bukan untuk apa? Bukan untuk susah. Sembahyang bukan untuk susah. Untuk menuju rohani nurani kita ke Tuhan. Macam mana rohani nurani itu mau menuju ke Tuhan, malah susah aja dalam sembahyang. Naga. Makan nasi angus susah dalam sembahyang, naga. Jadi kita sembahyang itu apa? Itulah untuk apa? Untuk nurani kita rohani, untuk rohani dan nurani kita menuju ke Tuhan. Itu. Aku sembahyang naga untuk apa? Kalau masih susah, hilangkan loh susah-susah tuh. Seperti itu. Kalau masih susah, seperti itu. Kalau masih susah sembahyang, untuk apa? Karena masih susah. Ibadah itu untuk rohani nurani kita. Untuk nurani dan rohani kita menuju ke Tuhan.
inilah perlu diketahui. Contoh. Ya, nah coba lihat nih. Nih lihat nih ya. Ini korek. Tuh. Kan api. Perlulah diketahui dari mana datangnya api itu. Apa dia datang sendiri? Dari mana datangnya api itu, dari mana? Datangnya api ini dari mana? Apakah api itu datang sendiri? Nah begitulah kita ibadah itu bukan untuk susah. Ibadah itu untuk apa? Rohani, nurani kita itu menuju ke Tuhan. Jadi untuk untuk rohani dan nurani itu menuju ke Tuhan. Nah diketahui lah ya, ini api dari mana datangnya api itu, apa datang sendiri? Nah diketahui lah dari mana datangnya api ini. Ini korek api memang keluar api, dari mana datangnya api? Jadi dari mana nih? Dari mana kita nih bisa menuju ke Tuhan? Dari rohani, dari nurani, dari rohani dan nurani itu bisa menuju ke Rabbani. Sampai-sampai orang-orang tasawuf tuh, orang-orang tasawuf sufi gampang tuh menyelidiki, bukan sembarang di sembahyang. Bertahun-tahun belajar sembahyang. Berapalah? Sekarang ya 2 hari selesai katanya. Tapi dia bertahun-tahun, mengapa? Apa yang diselidiki? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nih bismillah ini diselidikannya? Dari mana nih? Dari hati. Diselidikinya lagi, yang hati itu dari mana? Itu. Yang hati itu dari sir hati. Sir hati itu dari mana? Gampang penyelidikan orang dulu nih. Yang di dalam sir itu dari mana? Akhirnya dari ma'rifat. Ma'rifat itu lazat. Kenallah dulu. Macam ini, Pak. Dari mana datangnya api nih? Apa datang sendiri, muncul sendiri? Nah itu kan makanya orang-orang dulu itu belajar tuh sampai bertahun-tahun. Belajar sembahyangnya bertahun-tahun deh. Baru paham kedua. Baru dia paham yang menyebut. Baru dia paham yang menyebut, yang disebut, yang disembah, dan yang menyembah. Itu kan makanya kalau alam besar, alam kabir itu apa? Mikro ke makro? Makro. Jelaslah. Diri manusia ini alam makro. Ini sedap sedikit nih. Minum loh. Diri manusia ini alam makro. Dalam bahasa Arabnya alam kabir. Dalam bahasa Cinanya tanya siapin. Udah alam kabir ya. Mana penghuni-penghuninya? Tulis itu, penghuni-penghuninya mana? Tuh panca indera kita. Panca indera itu penghuni-penghuninya. Panca indera itu penghuninya.
penghuninya panca indera itu penghuninya. Udah, ada penghuni yang susah diatur, ada penghuni yang susah diatur. Nah, itulah nafsu. Nah itu penghuni susah diatur tuh, nafsu. Nah dikatakan botak, kepalanya tak botak, nah nafsu ya. Nah itu penghuni itu. Jadi panca indera inilah penghuni bulu, plus ya bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, ini penghuni. Nah, terus dah. Nah. Apa dalam hadis qudsi ke apa itu? Ini hadis qudsi ke apa tuh? Madzaharatu fisain. Hah? Hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Nah, tulis hadis qudsi. Tulis tuh madzaharatu sayin. Udah? Nah. Tiada nyata apa? Tiada nyataku pada sesuatu. Mazahari apa tuh? Majahara fisain. Nah, jadi nyataku kepada insan. Nah, illa kazuhuri fil insan. Tiada nyataku pada sesuatu, terlebih nyataku pada insan. Maka Tuhan berfirman dalam hadis qudsi, al insanu sirihi wa ana siruhu. Apa gitu wasifatihi, al insanu sirihi wa ana siruhu. Wasifatihi. Nah, wasifatihi. Nah, insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Kemudian Tuhan memberitahu di dalam Al-Quran. Apa dia bilang? Jagalah dirimu dan ku amfusakum wa ahlikum naro. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Itu firman Tuhan. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri kita ini alam kabir enggak? Alam besar. Mana penghuninya tuh? Itu penghuni itu. Panca indera ini penghuni. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga nih dirimu, jaga tangan nih, suka nguet ya nih. Ini keluarganya nih, jaga nih tangan nih, ini keluarganya nih, jaga. Ini suka nguet nih. Jaga lagi apa? Nih, jaga mata nih, suka kejam kelip gitu. Ini keluarga nih, jaga keluarga nih.
Nah, cobalah. Jaga keluarga nih. Keluarga ini dijaga. Nih keluarga gak nih dijaga nih keluarga nih. Suka mau ngiji-ngiji ya kalian. Akhirnya macam apa bibirnya macam badak. Jaga ya diri, ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nih keluarga gak nih? Dong. Coba ndak ada keluarga mulut nih. Ah, Cibisu namanya kau tuh. Ah, coba ndak ada keluarga telinga nih, si peka namanya. Ah, inilah keluarga semua nih. Maka dikatakan manusia itu alam kabir, alam besar. Nah, penghuni-penghuninya, ini banyak nih penghuninya, panca indera penghuninya. Nah, mana keluarga-keluarga tuh, ini keluarga banyak. Banyak banget nih. Keluarga di dalamnya. Ada darah, ada ini, ya, keluarga semua tuh. Dari apa? Ampusakum. Nah, kalau nak melasa keluarga itu jangan pakai besi, sakit lah. Ya, pakai telunjuk ya tepuk-tepuk. Kalau hidung nakal tepuk-tepuk, jangan kau sekencum gitu. Kalau telinga ini suka nakal lah, tarik-tarik dia. Jangan kau dengar macam-macam. Kalau dia menjawab, ngapa kau tarik telingaku? Nanti kau masuk neraka gitu. Nanti apa dia bilang tuh? Malah jaga anak kau aja, mana jaga anak kau ini aku ya, dia bilang. Enak kan? Aku tak kau jaga, dia bilang. Aku tak kau jaga, dia bilang. Ah, macam mana? Nuntut, si mulut ini menuntut. Jadi keluarga-keluarga ini apa nuntut nanti. Kamu melarang anak kau ya kau jaga, bini kau jaga. Aku tak kau jaga, dia bilang. Bibir kan rahasia gitu, bibir kan dosa juga dijaga. Surah Yasin 65 lainnya mulut diikat dia nak dikunci juga pada hari ini. Ini yang ini turun ayat ini batu minta ampun. Kan ujung itu kan wakudukan nasu wal hijarah. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Batu minta ampun, takut jadi bahan bakar. Manusia tenang-tenang ya. Iya. Janganlah aku jadikan bahan ya Allah katanya. Bahan bakar neraka itu batu. Nah, batu ya takut. Batu takut masuk neraka. Kata telinga, kata hidung itu, aku pun takut kan. Tapi memang tengok hidup batu kekar. Hidup batu kekar. Di dalam air pun dia kekar, di atas air pun dia kekar. Hidup pohon, bergerak terus.
Itu pohon bergerak terus, kena pangkong angin. Kena belebau angin tiap hari. Cuma artinya dengan perumpamaan manusia ini alam kabir lah kita dapat petunjuk. Nah, ya, karena di dalam batin sudah ada Rasul. Karena di dalam batinnya sudah ada Rasul. Rasul Rasul ada, tidak bercerai. Kalau kalau perlu pembuktian, kamu panggil dia, ada. Nah, di dalam Al-Quran dikasih tahu surah apa tuh? Janganlah kamu memanggil Rasul itu seperti kamu memanggil temanmu. Artinya dengan adab lah. Perlu usul di dalam. Karena usul itu bisa sampai. Yang sampai ke Tuhan, yang sampai ke Tuhan itu siapa? Rasul.